Ya, eh, bab berikutnya adalah bab 3. Ya. Bab 3 dinamika. Ya. Bab 3 dinamika. Jadi kalau di bab 2 kemarin kan membahas kaitan antara, maaf, membahas tentang gerak ya. Membahas tentang gerak. Jadi gerak lurus sama gerak melengkung. Nah, kalau di bab berikutnya ini, bab 3 ini kita akan membahas kaitan antara gerak dengan penyebab gerak. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya, begitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan hukum ya, yang mengaitkan antara gerak dan penyebab gerak yaitu gaya, yang saya kira kita semua sudah tahu ya, yaitu hukum Newton. Jadi kalau kita belajar dinamika itu ya tidak lepas dari hukum Newton. Nah, setelah mempelajari hukum Newton nanti kita akan membahas gaya-gaya apa saja ya yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan gerak. Setelah itu baru ini membahas penerapan dari hukum Newton pada berbagai problem gerak. Oke ya, saya langsung ini aja ya. Langsung saya mulai. Saya buka slide-nya ya. Sudah berapa orang yang gabung ini? Sudah 47 ya. Ya, sudah lumayan. Oke, saya share ininya ya. Bentar ya. Bentar. Oke. Nah, slide sudah masuk. Sudah nampak di layar ya, monitor. Halo? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Jadi bab 3, dinamika dan hukum Newton. Ya, jadi nanti kita akan membahas tentang hukum Newton. Terus juga gaya interaksi benda. Interaksi itu maksudnya itu ya gaya juga. Jadi gaya yang di antara kedua benda. Ya berawal dari dua benda, nanti dari dua benda nanti menjadi ke beberapa benda. Gitu. Ya, ini adalah tentang hukum Newton. Ini nih, ini sebagai ini aja dulu ya, sebagai apa ya? Renungan pendahuluan ya. Renungan pendahuluan. Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau benda nggak bergerak, apa benar tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut ya? Jadi kan saya katakan bahwa gaya itu adalah penyebab ya benda bergerak. Nah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ada pernyataan, jika sebuah benda tidak bergerak, apa benar tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Ya, jawabannya apa? Salah. Ya, di slide dikatakan salah karena resultan gaya yang jadi gini, benda ada yang masuk lagi. Jadi gini, jadi benda tidak bergerak itu tidak berarti tidak ada gaya. Bisa jadi ada gaya, ya cuma gaya-gayanya itu apa? Saling meniadakan. Jadi saling menghilangkan satu dengan yang lainnya ya. Atau dengan kata lain resultan gayanya nol. Ya. Jadi tidak selalu gitu. Kemudian yang kedua, pasangan gaya aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Benar atau salah? Jawabannya adalah di slide itu benar ya. Jadi aksi reaksi ya itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi konsepnya segini. Jika benda A ya, benda A memberikan gaya aksi kepada benda B ya, maka benda B akan memberikan reaksi kepada benda A. Ya, jadi maksudnya itu gaya aksinya itu pada benda B, tapi gaya reaksinya pada benda A. Jadi nggak pernah ada pada benda yang berbeda. Jadi pasti ada dua benda ya, minimal dua benda. Gitu.
Kemudian berikutnya, massa sebuah benda bergantung pada lokasinya. Massa itu bergantung sama lokasi, benar nggak? Jawabannya salah ya. Yang bergantung sama lokasi itu apa? Bukan massa, tapi apa ya? Ada yang tahu? Halo? Berat, Pak. Ya, berat ya. Ya, berat. Jadi benar sekali. Jadi yang bergantung sama lokasi itu berat, karena berat itu kan gravitasi ya. Nah, gravitasi itu bergantung sama lokasi begitu ya. Oke. Ya itu tentang tes pendahuluannya ya, bukan tes renungan pendahuluannya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ya. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu tentang hukum pertama Newton. Slide-nya ada 22 halaman ya. Ini kita sudah masuk halaman kelima ini ya. Agak banyak ini slide-nya ya. Hukum pertama Newton. Ada yang bilang hukum pertama Newton ini dengan istilah inersia ya. Jadi sebentar ya, saya tak kayaknya ini apa itu suara speakernya belum masuk ke ini ya, ke headset saya. Bentar ya, tak keluar dulu ya, tak pindahin dulu. Oke, masuk lagi ya ke slide tadi. Ya, jadi itu ya, hukum pertama Newton mengatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi maksudnya itu gini. Jadi benda itu ya, itu kondisinya ada dua kemungkinan ya. Ada dua kondisi. Tetap diam, satu kondisi pertama ya. Terus kondisi yang kedua itu adalah bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Saya tanya ke kalian, bergerak lurus dengan kecepatan konstan itu nama lainnya apa itu? Yang kita bahas kemarin di GLB, Pak. gimana? GL, GLB, B. GLP, GLBB atau GLB? GLB, Pak. Ya, gerak lurus beraturan, GLB ya. Jadi pokoknya kalau nggak ada gaya ya, nggak ada gaya maka benda itu diam atau GLB. Tapi jangan diartikan tidak ada gaya luar itu benar-benar nggak ada. Yang benar itu apa? Mungkin ada gaya luar ya, cuma mereka saling meniadakan ya. Jadi lebih tepatnya itu kalau sigma ada resultan gayanya nol ya. Resultan gaya nol kan tidak berarti tidak ada gaya ya. Jadi ada gaya, cuma gayanya saling meniadakan ya. Jadi kalau nggak ada resultan gayanya nol ya, atau tidak ada gaya luar ya, berarti F-nya memang nol, maka benda akan tetap diam atau GLB ya. Itu disebut dengan nama inersia. Inersia itu kelembaman. Ada yang sudah tahu istilah mengerti pengertian kelembaman itu apa ya? Ada yang tahu istilah kelembaman ya? Pengertian kelembaman atau inersia. Di slide nggak di ini ya? Ada yang tahu? Kelembaman Iya, itu Pak. apa? Iya, silakan. Izin menjawab Nama-nama. ya, Pak. Ya, Naufal dulu ya. dari Departemen Teknologi Informasi. Ya, teknologi informasi. Oke. Kelembaman adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Ini. Ya, benar-benar. Apabila dia bergerak akan cenderung untuk mempertahankan geraknya. Ya, Apabila dia diam akan cenderung mempertahankan diamnya. Ya, oke, benar. Cuma tadi ada yang perlu saya perbaiki ya. Tadi jangan menggunakan istilah posisi ya. Posisi kamu ganti dengan keadaan ya. Jadi lebih tepatnya keadaan. Jadi mempertahankan keadaan, bukan mempertahankan posisi ya. Kalau mempertahankan posisi berarti kan diam ya. Jadi lebih tepatnya itu mempertahankan keadaan. Jadi maksudnya itu keadaan diam atau keadaan apa? GLB itu tadi ya, bergerak lurus kecepatan konstan. Jadi ada dua keadaan ya, diam atau GLB. Jadi benda itu kalau diam ya pengen mempertahankan tetap diam, atau kalau GLB ya tetap mempertahankan GLB-nya ya.
Itu kalau apa tidak ada gaya luar atau resultan gayanya 0 gitu ya. Nah itu. Jadi contoh sehari-hari ya yang bisa kita lihat bahwa benda itu bersifat lembam atau inersia ya. Itu misalkan kalau benda yang tadinya diam ya, kita paksa untuk bergerak, maka bendanya pasti akan tetap diam ya. Contoh misalkan kalau kalian naik motor ya, dibonceng naik motor ya, terus tiba-tiba sama yang bonceng ya, sama yang nyetir itu tiba-tiba langsung digas gitu. Apa yang terjadi? Jadi kalian dibonceng naik motor ya, terus apa itu belum sempat pegangan atau belum siap gitu ya, tahu-tahu digas dengan tiba-tiba itu ya. Apa yang terjadi itu? Badan kita agak ke belakang. Lonjak, Pak. Ya kan terdorong ke belakang ya. Ya kalau nggak jatuh ya. Kalau misalnya benar-benar terlalu kencang kan jatuh ya. Jadi sempat terdorong ke belakang ya. Kenapa kok terdorong ke belakang? Itu karena lembam ya. Jadi tadinya kan kita itu diam. Jadi diam terus dipaksa untuk bergerak. Karena kita belum sempat pegangan berarti kan tidak ada gaya. Pegangan itu berarti kan gaya ya. Gaya dari tangan kita. Atau kalau pakai tali ya gaya dari tali ya. Jadi itu. Jadi tapi kalau belum sempat kepegangan berarti kan belum ada gaya. Sehingga nanti terdorong ke belakang atau kalau nggak gitu jatuh ya. Itu kalau dari diam bergerak. Terus sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Direm ya. Contohnya direm. Jadi kalau kalian naik bis berdiri ya, nggak ada pegangan, terus tiba-tiba bisnya direm gitu ya. Jadi belum sempat duduk, mungkin masih posisi berdiri ya, atau mungkin tempat duduknya penuh ya. Tiba-tiba bisnya direm, bagaimana? Direm mendadak ya, mungkin karena ada orang nyebrang gitu, gimana? Sama sopirnya direm mendadak, bagaimana? Apa yang terjadi? Kan terdorong kemana? Ke depan kan ya. Nah, Ke depan, Pak. Nah, itu kenapa kok terdorong ke depan? Itu karena bertahan tetap bergerak ya. Yang mempertahankan gerak ya. Tapi dipaksa diam gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah bukti bahwa benda itu punya sifat lembam. Lembam itu mempertahankan keadaan. Jadi ketika tadi dibonceng naik motor itu kan pengen bertahan diam ya. Jadi yang kalian yang dibonceng itu pengen bertahan diam, tapi dipaksa bergerak. Akhirnya terdorong ke belakang atau jatuh ya. Dan ketika naik bis, diri mendadak itu kan mempertahankan untuk tetap bergerak, tapi dipaksa untuk diam ya. Dipaksa karena oleh rem ya. Oleh bis, oleh supir bisnya, dipaksa untuk diam. Nah itu nanti jadinya terdorong ke depan atau jatuh ke depan. Nah itu adalah bukti bahwa, ada masuk lagi ya. Bahwa benda itu bersifat lembam atau inersia, mempertahankan keadaannya ya. Itu sering banyak ya. Banyak yang sering keliru ya tadi menggunakan istilah posisi. Jadi bukan posisi ya, keadaan yang benar ini. Keadaan atau kondisi. Ya. Jadi itu. Jadi ini gambar apa ini? Ini gambar mobil sama motor ini. Maksudnya apa ini? Ya nanti aja ya. Nah ini maksudnya apa ini? Sigma F-nya itu 0 ya. Ya ini maksudnya penjelasannya, penjelasan untuk tadi. Hukum 1 Newton ya, atau hukum kelembaman, hukum inersia. Jadi kalau resultan gayanya 0, tadi kan dua keadaan ya, diam atau GLB ya. Gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini, ada yang masuk lagi. Sebelah kiri ini hukum 1 Newton ya. Yang sebelah kanan adalah hukum 2 Newton. Jadi kalau hukum 1 Newton kan sigma F-nya 0. Kalau hukum 2 Newton itu sigma F-nya enggak 0 ya. Jadi kalau ada sigma F atau ada gaya ya, jadi ada resultan gaya tapi enggak 0 atau ada gaya ya, maka apa yang terjadi? Ya, maka akan muncul A ya. A itu adalah apa? Percepatan. Jadi percepatan itu apa sih? Tambahan kecepatan ya. Atau lebih tepatnya bukan tambahan, perubahan ya. Jadi perubahan kecepatan lebih tepatnya ya. Jadi kalau ada gaya, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Perubahannya bagaimana? Ya, tadinya dia menjadi bergerak, itu kan perubahan ya.
terjadi perubahan kecepatan ya, dari nol menjadi punya kecepatan ya. Atau sebaliknya kalau direm ya. Kalau direm dari punya kecepatan menjadi berhenti ya. Jadi cuma kecepatannya negatif ya. Jadi pengurangan kecepatan. Nah itu bedanya itu ya. Jadi hukum 1 Newton itu tidak ada gaya atau resisten gaya nol. Kalau hukum 2 Newton itu kalau ada gaya atau resisten gaya, maka benda akan mendapatkan percepatan. Nah, ini terus ini slide ke-8. Ini apa? Orang jatuh dari helikopter ya. Jadi orang jatuh dari helikopter ya. Atau mungkin terjun ini ya. Tapi terjunnya itu nggak pakai parasut ya. Terjun bebas. Kalau pakai parasut bukan terjun bebas itu ya. Jadi maka dia akan jatuh ke bawah karena ada gaya, yaitu gaya gravitasi, beratnya orang ya. Di sini dituliskan beratnya orang 1000 Newton, gitu ya. Terus massa orangnya 100 kilogram, ya. Hingga nanti percepatan, ya ini gaya gravitasinya ya, dibagi massa orangnya. Jadi nanti ketemu berapa? 10 meter per detik kuadrat ya, ke bawah ya jelas karena gravitasi arahnya ke bawah ya. Kalau nggak ada gravitasi ya dia nggak akan jatuh. Ya. Makanya disebut apa percepatan gravitasi ya. Oke, itu tadi tentang hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, terus kemudian di sini kita akan mempelajari beberapa gaya yang akan kita yang sering kita temui ya. Ya, yang jelas itu gaya apa yang pertama? Gaya berat ya. Itu sudah pasti ya. Setiap benda di permukaan bumi pasti punya berat ya. Nanti dilambangkan dengan W ya. Dari kata weak, berat. Kemudian berikutnya adalah gaya normal. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Saya jelaskan satu-satu ya. Oke ya. Di sini dituliskan apa ini? 1 gaya luar, 2 gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek, gaya peta. Ya nanti ini adalah gaya-gaya yang saya bahas nanti ya. Oke, yang pertama ini kita sebut aja gaya luar, eksternal ya. Gaya luar atau gaya eksternal. Itu berarti gaya yang ini ya. Gaya dari pokoknya yang tidak kita bahas ya. Jadi gaya lain lah. Sebut aja 1 ini gaya lain gitu ya. Gaya yang lain-lain yang di luar gaya-gaya yang di bawahnya itu ya. Jadi gaya luar gitu ya. Jadi F. Ya sebut aja gaya yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya gaya berat. Nah ini saya sambil tanya-tanya ya. Gaya berat itu gaya apa? Gaya. Nah, izin jawab Pak. Ya, gini aja kalau jawab nama sama seperti biasa ya, nama sama departemennya ya. Oke. Oke Pak. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Faris Anwari dari Teknologi Informasi. Uh-uh. Gaya berat itu adalah gaya yang disebabkan tarikan bumi. Ya, benar. Gaya berat adalah gaya yang dimiliki benda ya, karena tarikan bumi atau gravitasi bumi ya. Ya itu biasanya kaitannya dengan bumi ya. Oke, benar. Kalau gaya normal, bagaimana gaya normal? Izin jawab, Pak. Ya, nama. Saya Farasya dari Teknik Lingkungan, NLP 50 14 20 ya, 11 00. Gaya normal itu gaya penahan yang dilakukan oleh bidang yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Nah, itu kata kuncinya tegak lurus ya. Tegak lurus bidang, benar sekali ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya, sebetulnya gaya normal itu gaya reaksi ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui juga ya. Jadi gaya normal sebenarnya apa? Gaya reaksi. Jadi dia baru muncul kalau ada aksi gitu loh. Terus normal itu bahasa matematika ya. Bahasa matematika. Jadi normal jangan diartikan pengertian kita sehari-hari. Kalau pengertian sehari-hari normal itu kan sesuatu yang sudah biasa ya. Tapi di sini pengertian normal itu bukan itu.
pengertian normal di sini adalah pengertian normal yang sering digunakan oleh orang-orang matematika ya, di geometri itu ya. Itu normal itu artinya tegak lurus. Benar sekali tadi. Tadi jawabannya apa tadi? Tegak lurus ya, tegak lurus bidang. Jadi normal itu tegak lurus. Jadi gaya reaksi yang tegak lurus dengan bidang itu namanya gaya normal ya. Reaksi ya, yang ini ya. Jadi kata kuncinya reaksi sama tegak lurus bidang tadi. Terus ini tegangan tali. Ini bukan tegang ya, tegangan ya. Ada A-nya ini ya. Apa kalau tegangan tali ini apa? Ada yang tahu? Gaya tegangan tali ya. Gaya tegang tali. Ya, izin jawab, Pak. Ya, Zahra ya. Nama saya Zahra Nursabina Elsani dari Departemen Teknik Material. Dari Teknik Material. Oke ya. Gimana Zahra? 2010. Iya, tegangan tali. Tegangan tali apa? Tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Jadi tali dalam kondisi tegang ya, makanya disebut tegangan tali. Nah ini juga perlu saya tambahkan ya, tegangan tali ini sama kayak gaya normal, jadi dia merupakan gaya reaksi juga ya. Kan tali kan nggak mungkin tiba-tiba tegang ya, mesti ada penyebabnya ya. Nah itu disebut reaksi gitu ya. Jadi sama seperti kayak gaya normal, tegangan tali ini juga gaya reaksi. Jadi gaya reaksi yang timbul karena apa? Tali tadi tegang ya. Ya, dalam kondisi tegang ya. Jadi benar. Cuma saya tambahi reaksi ya gitu ya. Oke, terus berikutnya lagi gaya gesek. Oh ya, lambangnya. Pak. Ya, silakan. Saya Lilik Zelfi, NRP 0105 dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Transportasi Laut. Lili ya, oke. Gaya gesek. Menurut saya gaya gesek itu gaya yang arahnya berlawanan sama arah gerak benda atau arah cenderungan gerak benda. Biasanya gaya gesek ini muncul ketika dua benda bersentuhan, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, kedua permukaannya bagaimana? Halus apa kasar, Lili? Semakin kasar maka semakin besar gaya geseknya, Pak. Semakin halus maka semakin kecil gaya geseknya. Ya, benar. Jadi kata kuncinya tadi apa? Dua permukaan benda yang bergesekan atau bersentuhan, bersentuhan. Ya itu kata kuncinya di situ. Jadi gaya gesek ini benar tadi. Apa dikatakan Lili? Jadi yang pertama sifat dari gaya gesek itu melawan arah gerak benda ya, atau kecenderungan gerak benda ya. Jadi cenderungnya dia bergerak kemana, kan tidak selalu bendanya bergerak ya. Makanya nanti ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis ya. Kalau kinetis kan sudah jelas ya, arah geraknya kemana. Kalau statis kan arah geraknya belum jelas, tapi makanya nanti untuk statis kita gunakan kecenderungan ya. Dia cenderung bergerak kemana ya, tergantung gaya luarnya ya. Kalau gaya luarnya kita kasih ke utara, nanti dia cenderung bergerak ke utara, tapi kan tidak sempat bergerak karena ada gaya gesek ya, gaya gesek statis yang menahannya itu. Ya benar yang dikatakan Lili tadi ya, bahwa gaya gesek ini melawan arah gerak benda atau kecenderungan gerak benda. Terus yang kedua adalah akibat ini ya, dua permukaan benda kasar yang bersentuhan. Terus ini yang terakhir ini gaya sentripetal ini, apalagi yang gimana kalau gaya sentripetal ini? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Saya Ahmad Farhan dari Teknik Material dan Metalurgi. Iya, Farhan ya. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar atau rotasi. Melingkar ya. Jadi benda tersebut dia lebih cenderung ke arah pusat, Pak. Sehingga menyebabkan bendanya tersebut selalu bergerak melingkar. Melingkar ya. Jadi ya benar. Jadi nanti kaitannya dengan gerak melingkar ini ya, gaya sentripetal. Jadi arahnya ke pusat. Namanya disebut sentri kan pusat ya, sentripetal menuju pusat. Jadi ini terjadi pada gerak melingkar. Jadi nanti kita perluas ya. Jadi sebetulnya melingkar itu artinya apa sih? Nanti kita perluas ya. Jadi melingkar itu tidak terbatas nanti dia melingkar penuh ya. Melingkar kan nggak harus melingkar penuh ya. Bisa juga melingkar separuh. Ya. Misalkan penggunaannya apa ya? Berbelok arah ya. Jadi kalau mau belok arah kan harus, kalau sempurna ya, kalau sempurna kan setengah lingkaran ya. Ya. Berputar arah ya, setengah lingkaran. Terus misalkan kalau seperempat lingkaran ya nanti untuk
belok ini ya, belok mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi nanti tidak harus lingkaran penuh maksud saya ya. Bisa lingkaran dengan berapapun ya, separuhnya, seperempatnya, seperdelapannya gitu ya. Atau nanti secara umum kita katakan aja deh, gaya Sri Petal ini gaya yang digunakan untuk membelokkan benda gitu ya. Ya secara umum gitu ya. Jadi gaya Sri Petal ini nanti kita gunakan ya. Nanti kita perlukan untuk membelokkan benda. Nanti kita bahas di apa nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya. Jadi tentang gaya yang diperlukan untuk membelokkan mobil ya, itu nanti kaitannya dengan itu ya, sentripetal nanti. Jadi kan mobil kan tidak harus bergerak lingkaran penuh ya. Mobil kan butuh belok ya. Misalkan di perempatan itu ya, mau belok kemana, kiri, kanan, atau lurus gitu ya. Kalau lurus nggak perlu gaya sentripetal, tapi kalau belok kiri, belok kanan, atau berputar balik arah ya butuh ini sentripetal. Nanti gitu ya. Oke, berikutnya. Ini satu-satu ya. Jadi ada gaya berat gitu ya. Dengan tali gitu ya. Jadi tadi sudah dijawab bahwa gaya tarik bumi tadi ya. Jadi menyebabkan benda jatuh ke tanah atau ditarik bumi gitu ya, kalau secara secara global itu ya. Ya tentu harus punya massa dulu kan ya. Kalau nggak punya massa berarti kan nggak punya berat ya. Ya setiap benda pasti punya massa ya. Terus arah selalu vertikal ke bawah ya, karena bumi kan menariknya ke bawah. Beratnya W sama dengan M kali G ya. Jadi vertikal ke bawah. Ini penting ya. Nanti kaitannya dengan bidang miring ini ya. Lah ini kan. Kalau kalian lihat bidang miring kan ya berarti arahnya ya pokoknya vertikal ke bawah ya kalau pada bidang miring ya. Kalau mendatar nggak masalah ya. Ya nanti nggak beda kaitannya dengan gaya normal tadi ya. Ya nanti ya. Nanti saya bahas nanti aja deh. Terus berikutnya apa? Gaya tegang tali ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Halo? Enggak ya? Enggak ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi berikutnya adalah gaya tegang tali ya. Atau gaya tegangan tali lah. Kalau saya lebih senang pakai istilah tegangan ya. Gaya tegangan tali, gaya tegang tali. Ya tentunya ada tali. Sebentar, ini juga perlu saya luruskan ya. Jadi meskipun namanya gaya tegangan tali ya, nanti kita perluas ya. Jadi tidak harus tali loh ya. Kalau kalian mendengar kata tali itu apa yang terbayang di benak kalian ya, di pikiran kalian apa? Kalau kalau tali apa? Tali rafia gitu ya. Kabel bisa juga, Pak. Bisa juga kabel kan ya? Bisa juga kabel kan? Bisa juga kabel, bisa juga apa? Rantai mungkin ya. Ya, rantai. Rantai. Bisa juga apa lagi? Batang ya. Ya, jadi gini loh, saya kasih contoh ya. Jadi nanti kita perluas istilah ya. Jadi nanti di soal, misalkan ini loh, misalkan nanti ada soal misalkan tentang kereta api. Ya, masa kita ngomong tegangan tali pada kereta api, tegangan tali pada apa itu? Nanti kan bukan tali, penghubung antar apa? Antar gerbong ya. Antar gerbong dengan lokomotif itu kan ada tegangan tali juga ya. Nanti kita beri lambang T, tapi tidak berarti itu tali kan. Tapi itu adalah tegangan atau gaya lebih tepatnya. Gaya pada besi ya. Besi penghubung ya. Besi penghubung antara atau batang ya, batang penghubung atau biasanya besi ya, baja ya. Antara lokomotif dengan gerbong, terus antar gerbong satu dengan gerbong lain kan gitu ya. Jadi nanti pengertian tali ini kita perluas, jangan diartikan tali yang dalam arti yang sempit ya. Jadi tali itu bisa tali juga, bisa gaya pada batang ya. Ya, gaya pada ya yang lain-lain lah. Pokoknya penghubung ya lebih tepatnya gaya pada penghubung antar dua benda. Ya. Terus tali tegang, tidak kendor. Ya, ini kalau talinya tali ini ya, tali apa itu? Tali rafia atau tali karet ya. Tapi kan kalau misalkan talinya berupa batang, kan nggak kelihatan ya tegang atau kendornya ya. Ya nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi di bab terakhir itu ya tentang elastisitas benda itu ya. Ya. Jadi ini hanya berlaku kalau talinya tali yang lentur ya. Tapi kan kalau batang besi kan tidak seperti itu ya.
Kemudian bila tali tak bermassa, T di ujung-ujung tali sama dengan besar. Oke ya, oke. Jadi nanti kita selalu anggap talinya nggak bermassa ya. Atau sebetulnya bukan begitu sih, sebetulnya talinya bermassa cuma massanya diabaikan ya, nggak kita abaikan itu ya. Ya soalnya kalau talinya bermassa nanti ada perhitungan tersendiri ya. Jadi supaya sederhana kita anggap aja talinya nggak bermassa ya. Ya, jadi talinya ringan atau massanya ringan ya, sehingga bisa diabaikan. Kemudian yang keempat, pada katrol tak bermassa, T di kiri kanan katrol sama ya. Ya, itu nanti kalau kita kaitkan dengan nanti bab 5 ya. Bab 5 nanti kan berkaitan dengan rotasi ya. Nah, kalau rotasi katrol tidak diabaikan ya, tapi untuk bab sekarang ya, bab berapa? Bab 3 sama yang bab berikutnya, bab 4 itu nanti katrolnya kita abaikan dulu, masa katrol kita abaikan ya. Maksudnya apa? Maksudnya rotasi dari katrolnya kita abaikan ya. Sehingga nanti tegangan tali di kiri dan kanan katrol itu sama. Nah itu. Terus berikutnya, ini tegangan tali ya. Jadi tadi kan saya singgung tadi ya, tegangan tali itu merupakan gaya apa tadi? Tadi reaksi. Ya, coba kalian lihat. Ini kan ada apa ya? Ada benda digantung ya, digantung pakai tali ya. Katakanlah misalkan tali apa? Tali rafia gitu ya. Gaya aksinya apa? Gaya berat, Pak. Gaya berat. W1 ini ya. W1 ini gaya aksinya. Lalu T1 gaya reaksi ya. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalkan kalau bendanya sangat berat, tegangan talinya bagaimana? Ya besar. Kalau bendanya ringan, tegangan talinya juga apa? Kecil. Jadi nanti apa? T1 sama dengan W1. Ya. Ini nanti kita bahas di hukum ketiga ya nanti ya. Bahwa aksi sama dengan reaksi gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, jadi nanti T1 sama dengan W1 ya. Oke ya. Nah, kemudian ini sekedar tambahan aja ya. Kalau misalkan massa talinya nggak diabaikan, maka nanti tegangan talinya ya tidak sama dengan W1 ya. Jadi tegangan talinya ya nanti sama dengan apa itu? Massa benda berat benda sama berat tali ya. Nanti gitu itu kalau massa talinya tidak diabaikan. Tapi biasanya jaranglah soal seperti itu ya. Biasanya soalnya itu kebanyakan yang di sebelah kiri ini ya, bahwa tegangan tali sama dengan berat benda. Ya. Karena nanti anggapannya selalu massa tali diabaikan. Ya, ini sih nanti kaitannya di gerak rotasi ini nanti ya. Kalau untuk di bab ini ya, bab 3 dinamika sama nanti bab 4 kerja dan energi, nanti anggapannya selalu apa ya? T1 sama dengan T2, artinya tegangan tali di bagian kiri katrol sama dengan tegangan tali di sebelah kanan. Karena apa? Karena rotasi katrol diabaikan ya. Tapi kalau nanti rotasi katrol tidak diabaikan nanti nggak sama ya. Jadi ini untuk bab ini kita anggap tegangan talinya sama ya. Karena rotasi katrol diabaikan. Nah, terus yang berikutnya adalah gaya normal ya. Ya sama tadi ya. Gaya normal ini juga merupakan gaya reaksi. Biasanya reaksi terhadap gaya berat, tapi nggak selalu ya. Nggak selalu bahwa gaya normal itu merupakan reaksi dari gaya berat, nggak selalu ya. Tergantung gayanya ya, gaya apa. Jadi misalkan ini, saya kasih contoh ya. Misalkan kalian dorong tembok ya. Dorong tembok. Jadi tembok yang berada di kiri ya. Kalian dorong ke kanan. Ya itu nanti tembok akan memberikan reaksi. Ya, jadi kalau tembok kalian dorong ke kanan, maka tembok akan memberikan gaya normal yang arahnya ke kiri. Besarnya apa? Ya sama dengan berat kalian, berdasarkan gaya kalian mendorongnya ya. Cuma biasanya kan gaya normal itu arahnya ke atas. Kenapa? Karena gaya aksinya itu ke bawah ya. Dalam hal ini gaya berat. Tapi nggak selalu ya. Contohnya misalkan ini gaya miring, coba kalian lihat. Gaya miring kan gaya normalnya kan nggak ke atas ya, tapi agak miring gitu ya. Coba kalian lihat. Gaya normalnya sama dengan apa? W cos theta. Lu kenapa kok W cos theta? Iya, soalnya
gaya beratnya terurai ya. Terurai menjadi dua komponen. Komponen yang tegak lurus itu W cos theta, sama komponen yang sejajar yaitu apa? W sin theta ya. Yang di sini nggak digambar di sini ya. Yang W sin theta ini yang nanti akan menggerakkan balok ke bawah ya. Meluncur, bukan ke bawah sih, meluncur ya. Meluncur menuruni bidang miring itu W sin theta. Sementara yang W cos theta nanti kan nekan bidang miring ya. Lah nekan bidang miring itu kan berarti kan aksinya. Jadi gaya nekan bidang miring itu yang W cos theta ini kan nanti nekan bidang miring gitu ya. Dan nanti bidang miring akan berikan reaksi arahnya berlawanan arah. Nah ini kan. Makanya gaya normalnya sama dengan N W cos theta. Oke. Nah terus berikutnya, nah ini ya tadi ya. Berikutnya masuk ke apa ini, gaya gesek. Gaya gesek ini nanti ada dua macam ya, gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Tadi pengertian gaya gesek tadi apa? Gaya yang timbul ya. Gaya yang timbul karena dua permukaan. Jadi permukaan ini ya. Jadi dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi kalau misalkan di contoh ini ada dua permukaan benda. Permukaan apa ini? Permukaan balok ya. Permukaan bawah balok dengan permukaan lantainya ya. Ya, permukaan lantainya ini. Itu timbul gesekan. Ya. Terus nanti ada dua macam ya. Gaya gesek ini apa yang kinetis ya. Ini ya statis, ini kinetis ya. Terus ya ini penerapannya ya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama dulu yaitu gaya gesek statis. Jadi kalau statis itu berarti apa? Berarti diam ya. Diam. Perhatikan, kalau saya ngomong diam itu jangan diartikan apa itu bendanya diam ya. Jadi gini. Saya kasih contoh gini ya. Misalkan kalian mendorong meja lah gitu ya. Kalian mendorong medanya nggak bergerak ya. Ya, itu kan timbul gaya gesek ya, gaya gesek statis ya. Apakah itu berarti mejanya itu diam? Apakah itu berarti mejanya diam? Bagaimana? Mejanya diam nggak? Jadi kalian mendorong mejanya itu nggak bergerak. Apakah itu bermakna bahwa mejanya itu diam? Iya Pak, belum. Ya makanya saya katakan ini, pengertian diam atau bergerak kan tergantung kita melihatnya ya. Atau gini aja deh, kita kasih contoh yang lebih global lagi ya. Kalian sekarang berada di depan monitor komputer atau laptop ya, atau HP ya. Kalian itu diam atau bergerak? Ya, pertanyaan. Ya, diam terhadap apa? Terhadap lantai atau bumi. Terhadap lantai ya, benar sekali. Diam terhadap lantai atau bumi. Tapi kan kalian bergerak bersama bumi ya, melilingi matahari kan itu ya. Paham yang saya maksud ya? Ya oke lah kalian diam kalau dilihat dari lantai ya. Tapi kalau dilihat dari matahari kan bergerak itu ya. Ya sama kayak gitu. Ya. Jadi misalkan saya mau ngomong gini tadi ya. Jadi misalkan saya mendorong meja di dalam gerbong kereta api gitu loh. Ya. Kan tidak bisa saya katakan saya diam, tapi gaya gesek statis kan itu ya. Kenapa? Karena mejanya itu diam terhadap apa? Terhadap lantai kereta api ya. Ya, terhadap ininya apa itu? Apa? Ya lantainya lah nggak apa ya, lantainya kereta api. Ya, itu penting. Kenapa? Nanti karena bisa menimbulkan kebingungan kalau gitu ya. Jadi ya, nanti akan tahu di mana letak bingungnya ya. Karena kalau seperti ini kan masih gampang ya. Jadi bingung itu timbul karena nanti kita akan sering menggunakan apa? Acuan-acuan yang berbeda sama seperti tadi loh. Ya. Jadi tadi di kereta api dengan di stasiun atau di bumi dengan di matahari tadi itu ya. Jadi tidak selalu berarti kalau gaya gesek statis itu bendanya itu diam, tidak berarti itu. Yang lebih tepat itu artinya apa? Kita gunakan istilah kedua permukaan yang bersentuhan itu
diam. Nah, itu lebih tepat gitu ya. Jadi kedua permukaannya bersentuhan. Jadi acuannya itu kedua permukaannya bersentuhan ya. Itu adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis diberi lambang S, indeksnya S ya, F kecil ya. F kecil itu gaya gesek ya. Ada S-nya itu statis. Terus nanti ada lagi namanya itu mu S. Mu S itu koefisien gesek statis. Terus dipengaruhi oleh gaya normal. Jadi gini, jadi gaya gesek itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama itu kekasaran ya. Kekasaran kedua permukaan. Kedua permukaan benda yang bersentuhan. Dan nanti dinyatakan dengan koefisien. Jadi koefisien itu menyatakan tingkat kekasaran kedua permukaan. Terus yang kedua, faktor yang menentukan adalah seberapa besar atau seberapa kuat kedua permukaan itu bersentuhan. Jadi kalau semakin kuat mereka bersentuhan, semakin besar gaya geseknya. Ya, saya beri contoh misalkan ini, kalian kita mendorong lemari ya. Lemari kosong sama lemari yang berisi penuh barang ya, itu kan lebih sulit untuk menggerakkan yang penuh ya. Kenapa? Karena tekanan atau gaya lekat ya, gaya tekan antara lemari dengan lantai itu cukup besar ketika lemarinya penuh. Dan nanti dinyatakan dengan gaya normal ya. Jadi gaya normal itu menyatakan seberapa besar ya gaya penekan antara kedua benda itu ya. Kan reaksi itu ya. Normal itu kan gaya reaksi dari permukaan. Nah, terus gaya gesek statis itu, dan ini kadang-kadang sering juga terjadi salah paham, salah pengertian ya. Jadi kalau misalnya kalian saya tanya ya, berapa besarnya gaya gesek statis? Berapa besar gaya gesek statis? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Kalau tadi rumus itu loh. Mu S kali N, Pak. Nah, itu hati-hati jawabnya itu harus kalian tambah ya, Pak. Sebelum mu S kali N harus dikasih ini loh. Lambang apa ini? Ini loh. Ya, kurang dari atau sama dengan ya itu yang sering lupa itu ya. Jadi gaya gesek statis itu harus apa? Kurang dari atau sama dengan itu kadang-kala sering lupa disebutkan ya. Atau kalau di soal tuh dianggap gaya gesek statis itu mu S kali N, enggak begitu ya. Gaya statis itu bisa lebih kecil atau maksimal sama ya. Beda dengan kinetis ya. Kalau kinetis sama. Jadi itu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa Fs itu lebih kecil atau sama dengan mu Sn. Kalau lebih kecil bendanya masih diam ya. Kalau sama dengan momen kritis. Kritis. Jadi maaf, ini ada kesalahan tulis ya. Harusnya bukan F besar ya, tapi F kecil ya. Ini ada kesalahan tulis. Ini harusnya F kecil, pokoknya F kecil itu kayak Fs kecil max ya. Benda akan bergerak. Benda akan bergerak itu artinya apa? Diam atau bergerak? Benda akan bergerak kan itu ya. Apa itu? Ini loh. Benda akan bergerak itu artinya bendanya bergerak atau bendanya diam? Sesaat sebelum bergerak, Pak. Berarti ya itu sudah bergerak atau belum bergerak? Belum ya. Ya, jadi itu istilahnya kadang menjebak ya. Jadi benda akan bergerak, jangan diartikan bendanya bergerak. Akan itu pasti belum ya. Jadi belum ya, masih akan ya. Jadi kritis tadi yang ngomong dari kritis tadi ya. Kondisi kritis artinya berada di perbatasan antara bergerak dan bergerak, tapi masih belum ya. Kalau sudah berarti sudah bukan statis tapi kinetis ya. Jadi nanti gaya gesek yang bekerja bukan statis tapi kinetis. Nah, terus kemudian kalau yang kedua itu adalah gaya gesek kinetis ya. Jadi kedua permukaannya sudah bergerak. Ya kalau ini ya sama dengan ya. Sama dengan mu K kali N. Jadi sekarang koefisien geseknya bukan koefisien gesek kinetis tapi apa? Koefisien gesek sekarang bukan koefisien gesek statis tapi apa? Koefisien gesek kinetis. Biasanya koefisien gesek kinetis lebih kecil dari statis ya biasanya tuh ya. Jadi biasanya gitu biasanya ya. Yang kinetis lebih kecil ya. Jadi begitu dia bergerak, nanti gaya geseknya berkurang dari gaya gesek statis maksimum. Ya. Mengecil lah. Nah, terus berikutnya ini... Ya, ini cerita tentang proses ya. Proses ketika sebuah balok ditarik dengan gaya F gitu ya.
Jadi kalau gaya F-nya itu kecil, ya dia nggak bergerak. Kenapa? Karena gaya F atau gaya luar tadi ya. Tadi gaya F itu gaya luar ya. Karena gaya luar ini ditahan oleh gaya gesek statis ya. Kalau gaya luarnya membesar, gaya gesek statisnya juga membesar itu ya. Jadi ngikuti kan reaksi dia itu ya. Tapi ada batasnya sampai apa? Sampai gaya gesek statisnya itu mencapai maksimum ya. Kalau sudah mencapai maksimum, nah nanti terus gaya F-nya terus membesar, terus diperbesar ya, maka nanti bendanya sudah nggak lagi diam ya. Jadi ada kritisnya ini disebut ini ya. Tadi garis-garis ini loh. Ini kan kritisnya ya. Jadi ini lihat kalian lihat ini kayak geseknya ya. Mula-mula kan 0 ya. Terus membesar, terus membesar sampai nilai maksimumnya ini ya. Nah, kalau sudah maksimum ini sudah dalam kondisi tadi apa? Tepat ya. Tepat akan bergerak tapi masih belum ini ya. Kalau diperbesar ya nanti dia akan bergerak. Tapi kalau sudah bergerak sudah bukan statis lagi, tapi apa? Kinetis. Turun ini ya. Turun kenapa? Ya tadi biasanya koefisien gesek kinetis lebih kecil dari statis. Makanya di sini kan turun ini ya. Ya, gayanya turun, tapi setelah itu konstan ya. Ya, karena nilainya konstan. Tapi kalau gaya statis kan berubah ya, sampai ada maksimumnya. Ya gitu. Jadi kalau kinetis, kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau sudah bergerak ini ya. Kalau bergerak nanti timbul percepatan ya. Ya, kenapa kok percepatan? Iya, karena gayanya nggak sama ya. Kecuali kalau sama ya. Jadi misalkan kalau F sama dengan F kan, nanti nggak ada percepatan ya. Jadi misalkan gaya luarnya sama dengan gaya gesek kinetis. Nah, ini nggak ada percepatan. Tapi secara umum nggak aja ada gitu ya. Nah, itu tadi apa? Gaya gesek ya. Terus berikutnya apa? Gaya sentripetal ya. Ya, tadi apa? Berkaitan dengan gerak melingkar tadi ya. Tapi tadi saya katakan kita perluas nanti ya. Jadi tidak harus melingkar penuh, tapi bisa juga melingkar separuh, seperempat, dan seterusnya ya. Jadi gaya sentripetal ini timbul pada gerak melingkar atau timbul karena adanya ini perubahan arah ya. Jadi kalau kemarin di bab sebelumnya ya, kinematika, kan kita membahas gerak melingkar itu ada namanya percepatan sentripetal ya. Yaitu apa? V kuadrat per R. Maka nanti kalau ini saya kalikan M nanti menjadi apa? Percepatan sentripetal ya. Sehingga nanti sama dengan ini MV kuadrat per R karena dikalikan M ya. C itu sentripetal ya, pakai bahasa Inggris ya, sentripetal. Jadi percepatan pokoknya intinya ginilah. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal ya, sehingga benda itu apa? Bergerak melingkar atau berubah arah. Gampangnya gitu ya. Oke. Jadi gampangnya gini nanti ini sekalian aja saya singgung sekarang aja ya. Jadi gini, yang perlu kalian ketahui tentang percepatan ya. Jadi perlu saya tambahkan itu. Percepatan itu ada 3 macam ya, saya kasih tahu ya, saya jelaskan di sini. Percepatan itu ada 3 macam. Satu, percepatan positif. Jadi kalau percepatan positif itu dia itu menambah kecepatan. Contohnya mobil digas gitu ya. Jadi dari pelan menjadi cepat ya, atau dari diam menjadi bergerak itu namanya percepatan. Jadi menambah kecepatan. Kemudian yang kedua itu percepatan negatif. Kalau percepatan negatif ini nama lainnya perlambatan. Jadi percepatan negatif itu adalah perlambatan. Nah ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan, ya, atau pengereman ya, mengurangi kecepatan. Jadi tadinya kencang menjadi pelan atau tadinya bergerak menjadi diam itu karena adanya percepatan negatif atau perlambatan. Nah yang ketiga itu yang kita bahas sekarang ini, yaitu apa? Percepatan sentripetal. Nah fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah mengubah arah. Jadi beda dengan yang dua tadi ya. Kalau yang pertama kan menambah kecepatan. Kalau yang kedua kan mengurangi kecepatan. Nah, kalau yang ketiga ini dia tidak menambah atau mengurangi nilai kecepatan. Jadi nilai kecepatannya tetap. Misalkan kecepatannya 40 gitu ya, 40 meter per detik, yang 40 terus.
Tapi apa yang dia ubah? Yang dia ubah itu arah. Kan kecepatan itu kan vektor ya, arahnya. Ya. Jadi misalkan tadinya arahnya ke timur, karena ada percepatan sentripetal, jadi tadinya ke timur, kecepatannya ya bergerak, bendanya bergerak ke timur, karena sentripetal dia menjadi misalkan ke utara. Nah, dia. Jadi seperempat lingkaran itu ya. Jadi dia menjalani seperempat lingkaran sehingga nanti berubah arah. Jadi gitu. Jadi pokoknya fungsi dari percepatan yang ketiga ini adalah mengubah arah kecepatan. Itu nanti kita beri nama percepatan sentripetal. Jadi kaitannya dengan mengubah arah ya. Jadi nggak hanya untuk melingkar ya. Jadi saya ulangi lagi. Nanti kita bagi percepatan itu menjadi 3 macam ya. Percepatan positif untuk menambah kecepatan, percepatan negatif untuk mengurangi kecepatan, terus percepatan sentripetal itu untuk mengubah arah kecepatan. Nah, ini ya. Nah, ini apa ini tentang diagram gaya bebas. Jadi ini biasanya nanti ini penting kalau kita ngerjakan soal ya. Jadi kalau kita menghadapi soal, mesti kita harus ingat ya, mesti setiap benda mesti punya berat ya. Jadi selalu itu ya, selalu nanti kalian gambar dulu. Gaya pertama itu apa? Ya pasti gaya berat gitu ya. Gambar ke bawah ini berat ya. Terus kemudian kedua itu adalah gaya normal ya. Jadi kalau berat kan ada gaya normal ya. Kalau dia apa itu berada di lantai atau berada di sebuah bidang ya. Gitu. Jadi berikutnya adalah gaya normalnya. Jadi pertama jangan lupa mesti punya berat ya. Kalau dia berada di bidang, di lantai, timbul gaya normal, gaya reaksi ya. Kemudian baru ini gaya ininya ya. Gaya penariknya ya. Kalau pakai tali ya gaya tali ya. Atau kalau gaya langsung ya, gaya eksternal langsung ya pakai F gitu ya. Ini kebetulan pakai tali ya. Tapi nggak selalu kan. Nah, terus yang terakhir ini ya. Hukum ketiga Newton atau hukum aksi reaksi. Jadi seperti tadi yang disinggung ya. Jadi gaya aksi reaksi itu tidak berada pada benda yang sama, tapi pada benda yang berbeda. Tadi ya, tadi sudah saya kasih ilustrasi ya. Jadi kalau misalkan benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B-nya akan memberikan reaksi pada benda A. Jadi gaya aksinya pada benda yang diberi aksi, benda B. Jadi terus reaksinya pada benda yang memberikan reaksi. Jadi pada benda pertama, benda A. Atau saya kasih ilustrasi, ada nggak tahu di sini, ilustrasi di sini mungkin. Nah ini aja deh. Ini juga lumayan ini ya. Jadi yang menjadi ciri dari gaya aksi reaksi itu gayanya sama besar ya. Berlawanan arah. Terus kita bekerja pada dua benda yang berbeda itu ya. Ini penting ya. Jadi misalkan ini ya. Ini adalah untuk ilustrasi tadi ya. Ini adalah katakanlah sebuah bola ya. Bola besi. Bola besi pasti punya berat. Nah ini ya, W. Ini gaya aksi ya. Lalu timbul gaya reaksi dari apa? Tegangan tali ya. Nah itu kalau tegangan tali. Kemudian kalau di lantai ya, misalkan ini ya, di lantai ini, ya di lantai, maka nanti gaya aksinya itu gaya berat. Gaya berat ini sebagai gaya aksi. Nanti gaya reaksinya itu ini gaya dari lantai. Jadi gaya normal. Ya. Jadi nanti itu. Jadi dia bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya aksi itu bekerja pada lantai, gaya reaksi bekerja pada balok. Nah itu. Nah itu ya. Jadi itu tentang aksi reaksi. Mungkin ada pertanyaan? Slide-nya sudah habis ini ya. Jadi di sini kita sudah membahas tiga hukum Newton ya. Hukum Newton pertama tentang inersia ya. Bahwa kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda nol, maka benda akan diam atau GLB ya. Ada dua kondisi ya, diam atau GLB. Kemudian yang hukum kedua Newton tadi ya,
Kalau ada resultan gaya atau ada gaya pada benda, maka nanti akan timbul apa? Percepatan. Percepatan pada benda. Jadi bendanya akan mengalami perubahan gerak. Ya, perubahan geraknya bisa tambah cepat, bisa tambah lambat ya, atau berubah arah. Terus kemudian yang ketiga yang ini ya, aksi reaksi ya. Jadi kalau sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan memberikan reaksi kepada benda tadi, gitu ya. Ya itu seperti itu ya tentang hukum Newton. Tadi juga sempat disinggung macam-macam gaya tadi ya. Ada berapa tadi ya? Ada 6 tadi ya. 1 gaya luar ya, gaya luar, gaya eksternal. 2 gaya berat tadi ya. 3 gaya normal, 4 tadi gaya apa? Gaya tali ya. Gaya tegangan tali 4. Terus 5 tadi gaya apa tadi? Gaya gesek ya. Terus 6 gaya sentripetal ya. Itu tadi itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Sekarang jam 8. Ya, ada pertanyaan mungkin. Pak, Iya Pak itu. Iya. Mohon izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah. Ya, gimana? Kalau pada gaya gesek itu kan ada koefisien gesek ya Pak? Farhan dari departemen mana Farhan? Oh, saya dari Departemen Teknik Material dan Metodologi. Dari material, Pak. Oke ya. Gimana Farhan pertanyaannya? Koefisien gesek itu nanti itu bisa dicari sendiri atau gimana sih Pak? Koefisien gesek ya? Maksudnya bagaimana cara ngukurnya ya gitu Farhan ya? Iya, cara ngukurnya dan apakah ada alat ukurnya sendiri Pak? Oh ya, ya bagus pertanyaannya Farhan. Nanti kan kalian itu kuliahnya kan 4 SKS ya. Nanti ada praktikumnya itu. Jadi nanti di praktikum itu ada salah satu modul mengukur gaya gesek. Ya, jadi ada apa itu? Ada alat untuk mengukur gaya gesek ya. Jadi biasanya nanti yang diukur itu adalah gayanya ya. Gaya apa itu? Gaya luar, ya. Gaya luar sama percepatannya. Gitu ya. Jadi nanti dari gaya luarnya berapa ya? Nanti percepatan dari bendanya itu berapa? Nanti dari situ kan kita bisa tahu gaya geseknya berapa gitu, Farhan. Jadi pakai hukum Newton ya. Jadi nanti gini loh. Kan sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F-nya itu kan gaya luar dikurangi gaya gesek gitu ya. Dalam hal ini gaya gesek kinetis ya, Farhan ya. Gesek kinetis gitu. Nanti percepatannya diukur, gaya luarnya diukur, masa bendanya diukur ya. Nanti kan gaya gesek kinetisnya diukur. Itu kalau kinetis ya. Kalau statis biasanya itu ya sama gaya luar tapi bendanya dalam kondisi diam. Biasanya itu diukur sampai tercapai gaya gesek statis maksimum. Jadi bendanya dalam kondisi hampir bergerak, tapi belum ya. Itu ada. Nanti ada modul praktikumnya di laboratorium fisika dasar itu Farhan ya. Cara ngukurnya ya, yang statis maupun yang kinetis. Kira-kira gitu Farhan jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain bagus pertanyaannya Farhan. Ayo. Yang lainnya mungkin. Pak, tadi terakhir di slide 22, saya ingin bertanya. Sebentar ya, tak buka dulu ya. Slide siapa ini? Faris ya? Iya Pak. Ya, Faris. Slide halaman berapa tadi Faris? Halaman 22 Pak. Ya, sebentar ya Faris ya. Halaman ini ya Faris ya. Halaman berapa Faris? Itu Pak, sudah. Ini ya. Ya gimana Faris? Ya. Apa itu Pak di kanan bawah itu terlihat. Ini yang ini ya Faris ya? Yang ini. Iya Pak. Ya gimana Faris? Yang ini selain itu di sumbu vertikalnya selain dari berat dan gaya normal, kenapa tekan masih? Ini nih, ya, oke. Ya, tekan. Ya, jadi gini. Bentar ya, kita baca dulu ya. Jadi ada di bawah di sebelah ininya ya. Penjelasannya ada di sebelah kirinya ya, Faris ya. N itu gaya pada benda oleh permukaan. Jadi gaya reaksi ini ya. Ya, jadi permukaan itu kan penimbulnya, gayanya pada benda ya. Jadi maksudnya gini Pak, gaya normal itu
gaya pada benda yang ditimbulkan oleh permukaan lantai maksudnya itu ya. Maksudnya itu gitu ya. Bentar. Mungkin yang dipersoalkan sama Farhan tadi ini ya. Farhan ya tadi ya. Halo? Siapa Pak? Yang halaman 22 Faris Pak. Oh Faris, maaf. Faris ya. Jadi gini Faris, maaf Faris. Yang ditanyakan Faris kan masalah gaya tekan tadi ya. Jadi gini dulu lah. Coba kita lihat dulu ya. P itu apa? Gaya tekan pada permukaan oleh benda. Oh iya ya. Jadi gini. Jadi sudah jelas ya. Bentar, kita coba kita baca lengkap aja ya. W gaya pada benda oleh bumi, gaya berat ya. W aksen gaya pada bumi oleh benda. Gaya gesek F gaya gesek pada benda. Oke. Gaya gesek pada permukaan oleh benda. Oh, ya Pak, ya Pak. Ini sepertinya ini agak-agak rancu ya. Jadi gini nih. Sebetulnya nggak salah sih, cuma kita harus cermat-cermat di sini. Cermat di melihatnya gini ya. Kalau tadi kan saya kan belum masuk ke sini ya. Jadi gini. Gampangnya gini. Ini kaitannya dengan nanti. Biasanya kan ada sih di soal-soal itu kadang kalau nggak paham begini itu nanti bisa menimbulkan ini apa itu kebingungan tersendiri. Jadi gini maksudnya itu ya. Sebetulnya kan gayanya itu ada berapa sih sebetulnya gayanya itu ya. Gaya yang pasti muncul pertama kali itu kan gaya W ya, satu ya. Yang dikasih warna merah-merah ini loh. Gaya yang pertama kali muncul ya. Pertama kan gaya W ya. Habis gaya W nanti muncul gaya apa? Gaya N gitu ya. Gitu kan, gaya normal, gaya reaksi ya. Setelah gaya N baru muncul gaya gesek kan, gaya gesek itu kan bergantung sama gaya normal ya. Jadi ada 3 gaya sebetulnya itu ya. Itu dulu yang kalian pahami ya. Jadi ada 3 gaya. Nah, biasanya nanti ketika kita mengerjakan soal ya, itu nanti kan kadang kita tinjau per benda ya. Jadi misalnya nanti kan tinjauan hukum Newton pada setiap benda gitu ya. Nah itu kadang-kala yang kalau kita nggak cermat, nggak hati-hati nanti bisa menimbulkan apa itu salah pengertian itu ya. Jadi gitu. Jadi nanti tadi kan kaitannya dengan aksi reaksi ya. Jadi yang perlu kita pahami gaya aksi reaksi itu dimiliki oleh 2 benda yang berbeda. Jadi nanti akan muncul pasangan aksi reaksi gitu loh maksudnya itu ya. Jadi gitu ya, maksudnya gitu ya. Faris ya tadi ya, Faris dan yang lainnya ya. Jadi misalkan ini ya, misalkan saya kasih contoh misalkan ini. Contoh yang gampang aja deh. Ini F sama F aksen ya. F warna merah sama F aksen warna merah. Coba kalian lihat. F warna merah itu adalah gaya gesek pada benda. Sementara F aksen itu apa? Gaya gesek pada permukaan. Nah ini, jadi saya ulangi lagi. Kalau yang warna merah itu pada benda ya, milik benda ya. Yang warna hitam ya, itu adalah milik permukaan. Jadi pada permukaan. Jadi gitu. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin kalian bingung ya. Mungkin saat ini kalian akan bingung karena apa? Karena belum kita terapkan ya, belum kita aplikasikan. Nanti kalau saya jelaskan di ini aja deh, di pembahasan soal-soal ya. Nanti akan jelas kok. Mungkin waktunya masih cukup ya. Berapa sekarang? Oh, udah 19 menit ya. Oke lah. Jadi gitu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dulu kan gaya ini kan pasangan aksi reaksi gitu ya. Pasangan aksi reaksi. Jadi nanti gaya ini ketika bendanya kita tinjau per bagian ya. Jadi nanti ketika kita menerapkan hukum Newton pada gerak benda, kadang-kala kan kita menganalisanya per bagian benda. Nah, itu nanti kita harus lihat gaya pada setiap benda. Jadi bendanya di sini kan ada 2, yaitu apa? Balok sama lantai. Ya. Jadi yang warna merah itu menyatakan gaya pada baloknya, yang warna hitam itu gaya pada lantai. Jadi gitu. Jadi sekarang ini F merah sama F aksen hitam ya. Begitu pula ini ya, W sama W aksen ya. Jadi
W ini gaya pada benda, jadi miliknya benda. Sementara W aksen gaya pada lantai ya. Bumi itu lantai maksudnya itu ya. Ya dari nggak bingung. Jadi gaya pada lantai yang ditimbulkan oleh benda. Ya, begitu pula N ya. N itu kalau di sini N yang warna merah ya. Ya, itu pada benda ini yang ke atas ini loh. Ini pada benda. Sementara P ya, P itu sebenarnya N juga sih. Cuma N yang warna hitam, cuma kan nggak enak pakai nyebut N ya. Jangan disebut P ya. Jadi N sama P ini pasangan asli reaksi itu. P ini gaya pada ini, pada lantai ya, pada lantai. Permukaan itu lantai. Jadi lantai bumi itu maksud itu lantai ya. Kira-kira gitu Faris ya. Masih bisa dimengerti ya. Mungkin bingung kalian ya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti akan jelas di soal ya. Atau saya manfaatkan aja, masih ada waktu berapa untuk jelaskan ini ya. Jadi gini loh. Nanti saya kasih contoh ya. Oke lah, saya kasih contoh ya. Sebentar saya tak colokkan dulu ininya ya. Whiteboard-nya ya. Sebentar saya colokkan dulu ya. Nanti biar saya gambar gitu ya. Oh, belum. Oke, sebentar ya. Nah, bentar ya, saya keluar dulu, mau melihat whiteboard-nya ya. Nah, ini saya beri contoh, misalkan gini. Ini, whiteboard kelihatan? Halo? Lihat, Pak. Lihat, oke ya, oke. Biar kalian nggak bingung, saya kasih ilustrasi gini. Nah, misalkan ini gini ya. Katakanlah ini sebuah base ya. Ini sebuah base ya. Ya, sebuah base. Terus base-nya ini di atasnya, di atapnya ya. Di atapnya itu ada sebuah barang lah. Jadi ada barang ditaruh di base ya. Gini ya. Oke ya. Terus base-nya bergerak gini ya, misalkan ya. Base-nya bergerak ya. Dengan percepatan misalkan 5 meter per detik kuadrat. Gitu ya. Oke ya. Paham ya? Nah, terus pertanyaan saya itu adalah gaya gesek apa yang kan yang bekerja pada barang ya. Barang sama bagian atas atapnya bis itu. Gaya gesek apa? Yang bekerja. Insya Allah statis, Pak. Ya, statis. Barangnya hilang. Iya, kalau kalian ngomong gini kan barangnya jatuh. Ngerti maksud saya? Kan barangnya kan diam terhadap bis loh ya. Makanya tadi kan saya katakan, kalian mungkin tadi nggak bingung ya, tapi setelah ada soal kayak gini kan kita harus ngelihat ya terhadap apa dulu kan ya. Kalau terhadap jalan raya ya bergerak, tapi kan terhadap atapnya bis kan dia diam ya, benar statis. Oke ya. Jadi katakanlah bisnya ini bergerak. Nih ya, bagian depannya bis ini misalkan ya. Ini bagian depannya bis lah, ini pengemudinya ya. Jadi bisnya bergerak ke sana ya. Nah, katakanlah gitu ya. Ya, oke ya. Sekarang pertanyaan saya, gaya gesek statis tadi ya, oke ya. Faris ya, ini Faris ya? Atau yang lainnya lah, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, gaya gesek statisnya arahnya kemana? Gaya gesek statisnya arahnya ke depan. Kiri. Ada nyebut kiri ya? Belakang. Atau gini aja, depan belakang atau kayak ini aja, saya pakai kiri kanan aja ya. Ini base-nya bergerak ke kanan ya. Oke ya. Jadi base ke kanan ya. Base gerak ke kanan ya. Gerak ke kanan, oke ya. Sekarang pertanyaan saya, gaya geseknya arahnya kemana? Kanan apa kiri? Ke kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri. Yakin kalian ke kiri ya? Benar ya, ke kiri ya? Oke, ke kiri ya, sini berarti ya. FK apa FS? FS. FS. Kalau FK nanti bendanya jatuh loh ya. FS ya? Ya, oke ya.
Nah, seperti ini ya. Sekarang kalian cermati ya. Coba kalian cermati di sini ya. Kalau kalian saya tanya, kan balok ini ya, balok yang ada di atas base ini ya, dia kan bergerak ya. Bergerak dengan percepatan berapa? Balok yang ada di base. Berapa percepatan balok yang ada di base? 5. Nah, ini kan. Kan dia ikut bersama base gitu ya. Oke ya. Geraknya kemana dia? Kanan. Nah, ayo. Ya, kan. Hah? Ke kanan, Pak. Kanan. Coba kalian lihat itu kayak, oke ya, ke kanan ya. Coba lihat gayanya arahnya kemana itu? Gaya gesek arahnya kemana itu? Ke kiri. Terus yang gerakkan balok apa? Siapa yang gerakkan balok ini? Mestinya ada gaya penggeraknya kan? Kan ya. Kalau kalian ngomong gaya geseknya ke kiri, berarti kan gayanya ke kiri ya. Berarti kan harusnya kan percepatannya ke kiri, tapi buktinya percepatannya dia ke kanan kan? Ngerti maksud saya? Ngerti yang membuat bingung itu ya? Tadi kan kalian tanya gaya geseknya kemana? Kalian jawab ke kiri, oke lah ke kiri ya. Coba kalian lihat gaya geseknya, lihat base-nya ya, lihat ke kiri. Base kan, balok kan bergerak bersama base ya, 5. Sementara ada gaya gesek ke kiri. Terus gaya penggeraknya apa dia? Gaya apa itu? Pak, mungkin gaya gesek yang ke kiri itu. Ya itu. Jadi ada gini loh. Ada gaya gesek lagi sebetulnya itu. Itu yang tadi kan bingung tadi kan. Jadi sebenarnya di sini ada gaya gesek lagi ini. FS juga ini. FS juga. FS juga itu. Jadi ada 2 FS. Ini yang menggerakkan balok. Ya. Jadi ini yang menggerakkan balok. Kan baloknya bergerak kemana nih? Ke kanan. Ke kanan. Jadi dia digerakkan oleh apa? Oleh gaya gesek. Loh kok gaya gesek? Mungkin kalian tanya, loh, gaya gesek kan menggerakkan base. Lah iyalah, kalau misalkan nggak ada gaya gesek, misalkan anggap aja permukaan licin ya. Kalau permukaan atasnya base-nya licin, saya taruh benda, terus base-nya bergerak, kira-kira bendanya bergerak atau enggak? Kan lepas. Jatuh dia kan ya, lembam kan dia ya. Ngerti maksud saya? Kan lembam dia itu. Ya, jadi yang menyebabkan balok ini bergerak bersama base itu gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek, ya dia mesti jatuh karena lembam kan dia. Ngerti maksud saya? Ya, Pak. Mungkin kalian bingung, loh, ada 2 gesek. Iya, ada 2 gaya gesek. Soalnya gaya gesek yang ini ya, gaya gesek yang ini punyanya balok ya. Ini punya balok. Bis terhadap balok. Iya, yang ditimbulkan oleh bis gitu ya. Oke ya. Bentar, tulisannya tak betulin dulu ya. Ini punyanya siapa? Punyanya balok ya, yang ini ya. Ini punya balok. Yang dialami balok mungkin maksudnya, Pak? Iya, gini. Jadi gaya gesek yang dipunyai balok yang ditimbulkan oleh bis. Jadi bis itu penimbulnya ya. Jadi bis menimbulkan gaya gesek karena permukaan bis kan kasar. Nanti menggerakkan balok ini gitu ya. Jadi ini punyanya balok gitu ya. Kata kuncinya punyanya balok. Sementara yang satunya lagi ya, yang ini ya. Yang ini punyanya bis ini. Iya, Pak. Ngerti maksud saya ya? Ini adalah punyanya bis. Ya. Ngerti ya? Jadi gini, jadi kalau nanti saya uraikan ya, itu nanti gini. Terus ada gaya mesin juga, jangan lupa. Bis bergerak kan karena apa? Bis bisa bergerak karena apa? Karena punya mesin gitu ya. Ini saya lupa. Jadi nanti di bis ada gaya mesinnya ini. Ini gaya mesinnya ya. Ini gaya mesin dari bis ya. F mesin ya. Jadi kalau nanti kita uraikan ya, kita pecah pakai hukum Newton nanti gini. Kalau balok ya di sini ya, nanti kalau kita uraikan kan menjadi dua uraian ya. Satu untuk base ya. Ini untuk base-nya ya. Untuk base-nya. Nah, untuk base-nya nanti gini. Nah, ini untuk base-nya ya. Base-nya ada ini nanti. Ada gaya F mesin ya untuk base. Sama ada gaya gesek yang dari atas ya. Gaya gesek dari atas sini nih. Jadi pada base ada gaya ini sama gaya gesek di atasnya ini nanti. Nah, ini tadi apa tadi? FS ya.
Fs. Sementara pada balok, ya, ya di sini ya, ada balok, ada gaya ini nanti. Nah ini ada Fs. Katakanlah misalkan massa baloknya M kecil ya, massa base-nya misalkan apa? Misalkan massa base-nya itu adalah M besar gitu ya. Maka nanti kalau kita terapkan hukum 2 Newton, nanti saya tulis di sini ya. Jadi pada balok nanti gini, Fs ya sama dengan M kecil kalikan A, gini ya. Itu pada balok. Sementara pada base ya, pada base nanti gini, F mesin ya, F mesin dikurangi Fs sama dengan M kali A, gini loh ya. Nanti ada jadi seperti ini ya. Sampai di sini bisa difahami ya. Kenapa kok ada 2 gaya gesek itu tadi ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi gini. Jadi jangan bingung nanti ya. Jadi itu maksudnya tuh ya. Jadi kalau tadi kan ngomongnya lantai sama apa itu, lantai sama balok ya. Anggap aja lantainya itu permukaan atas bis gitu ya. Jadi itu sampai di situ. Mungkin ada yang masih belum jelas tentang uraian saya ya. Silakan bertanya kalau ada yang boleh ditanyakan. Apalagi ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Haris bagus tadi. Oke. Ya, Pak. Saya rasa terjawab sudah, Pak. Terjawab ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lanjutannya. Jangan lupa ya yang baru gabung ya. Tadi apa kode absennya 606457. Jangan lupa nanti apa sih? Jangan lupa nanti berita acaranya kalian isi dengan hukum Newton. Ya, saya ulangi lagi, berita acara kalian isi dengan hukum Newton. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Cukup ya? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, lanjutkan atas ini jawaban dari pertanyaannya Faris tadi Pak. Ini Farhan ya? Oke, Farhan. Ya, Farhan. Saya, Pak. Ya, Farhan. Kan tadi Fs-nya ada 2 ya Pak? Benar. Nah, itu kan berarti bendanya dalam keadaan diam. Nah, itu Fs dua-duanya itu sama nilainya atau gimana Pak? Gimana Farhan? Saya kurang bisa menangkap yang ditanyakan Farhan. Ya, Pak. Gimana Farhan? Kalau bendanya diam itu, bendanya diam itu kan berarti ini yang perlu kita tekankan ini, Farhan ya. Diam itu kita ngelihatnya dari mana dulu, Farhan? Misalkan tadi ya, balok tadi ya. Kalau kita melihatnya dari base, baloknya kan diam, oke ya? Ya Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya dari jalan raya, baloknya kan bergerak. Nah, yang saya bahas tadi kan ada percepatan ya. Percepatan balok itu kan misalnya di percepatan balok A5 meter per detik kuadrat, itu siapa yang lihat? Orang di jalan atau orang di dalam bis? Orang di jalan, Pak. Nah, itu. Jadi, tadi saya melihatnya itu dari orang di jalan. Tapi kalau Farhan melihatnya dari orang di dalam bis, ya percepatan balok itu 0. Gitu, Farhan. Ya, jadi artinya resultan gaya pada balok itu 0. Gitu, Farhan. Tambah bingung Farhan. Enggak ya? Harapan saya tidak sih. Agak sih, Pak. Agak sih. Enggak apa-apa, kalau bingung enggak apa-apa. Ngomong aja. Ini saya sangat senang malahan kalau. Jadi gini, kalau kita melihat orang di dalam base ya. Orang di dalam base itu kan misalnya ini, coba saya tinjau lagi ya. Kita yang dalam base ya. Kalau kalian berada di dalam base, kalian melihat balok atau gini aja, jangan di dalam base lah. Misalnya kalian di kereta api ya. Di kereta api itu ada meja ya. Meja yang berada di dalam gerbong kereta api. Kereta apinya bergerak lah dengan percepatan ya. Dengan percepatan misalkan 5 meter per detik kuadrat. Menurut kalian di meja yang diam di kereta api itu ada gaya enggak? Selain gaya berat dan gaya normal ya. Ada, Pak. Gaya apa? Kalian melihatnya dari kereta api loh ya, bukan dari orang yang di luar kereta api loh ya. Jadi kalian lihat di kereta api ya, di kereta api ada meja. Mejanya enggak diisi, enggak diikat gitu loh. Pokoknya
nggak diikat, nggak di-skrup, nggak diapakan, pokoknya dia itu ada di lorong ya, lorongnya gerbong lah. Itu menurut kalian ada gaya nggak selain gaya berat dan gaya normal ya? Ada gaya nggak? Gaya gesek, Pak. Gaya gesek apa? Statis. Statis. Nggak ada yang dorong loh ya? Karena nggak bergerak. Nggak ada yang dorong loh ya? Nggak ada yang dorong loh ya? Jadi gini, ini gambarannya gini. Memang benar ada gaya statis ya. Tapi kalau kita melihatnya dari di dalam gerbong ya, di dalam gerbong itu gaya geseknya itu boleh kita katakan nggak ada, kecuali kalau kita dorong ya. Kalau kita dorong mejanya itu, maka kan ada gaya eksternal, maka nanti muncul gaya statis. Tapi kalau kita biarkan aja dia ya, kalau kita melihatnya dari kereta api, ya tidak ada gaya gesek karena kan nggak didorong. Yang ada cuma gaya berat sama gaya normal dari lantainya kereta api itu gitu. Makanya dia diam terhadap kita yang di kereta api gitu loh, Faris dan teman-teman ya. Paham yang saya maksud? Jadi tinjauan gaya itu tergantung kita melihatnya. Kita berada di dalam atau di luar ya. Jadi kalau kita melihatnya di luar kereta api, ya seperti di bis tadi ya, itu ada gaya gesek statis. Ya, tapi ada dua ya. Yang satu punyanya balok, yang satu punyanya bis. Atau kalau status kasus meja tadi ya, satu punyanya meja, satu punyanya lantai kereta api gitu. Ngerti saya maksud ya? Ya ngerti Pak. Oke ya, jadi kembali ini yang biasanya kadang-kadang membuat bingung kan gitu ya. Kita melihatnya dari sisi mana? Dalam posisi kita berada di luar atau berada di dalam gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, nanti sambil pelan-pelan sambil saya jelaskan. Nanti kan ada pembahasan soal-soal ya nanti. Saya kira itu ya cukup jelas ya. Halo? Cukup ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, waktunya mau habis soalnya ya. Ya, saya kira itu jangan lupa absen sama nanti menulis berita acaranya yaitu apa? Hukum Newton ya. Oke, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.